Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Rumah Belajar Kamil. Seperti biasa dengan Kak Kamil di sini. Kali ini kita akan belajar matematika saintek untuk UTBK SBMPTN. Seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang materi polinomial atau suku banyak. Kita akan bahas ringkasan materinya, lalu kemudian soal-soal SBMPTN pada tahun-tahun sebelumnya. Oke? Semangat belajar! Materi tentang polinomial ini akan kita bagi menjadi 3 video. Pada bagian pertama, kita akan membahas tentang pembagian suku banyak. Lalu kemudian pada video kedua, kita akan membahas tentang teorema sisa dan teorema faktor. Baru kemudian pada video ketiga, kita akan membahas soal-soal SBMPTN pada tahun-tahun sebelumnya tentang polinomial. Oke, yang pertama, kita bahas tentang pembagian suku banyak. Apa itu suku banyak? Yang kita sebut suku banyak secara umum itu adalah persamaan satu variabel, misalkan fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat, lalu kemudian ditambah x dikurang 5. Ini kita sebut suku banyak. Kenapa disebut suku banyak? Karena sukunya ada banyak, lebih dari 2. 1, 2, 3, 4. Atau boleh juga kita artikan sebagai sebuah persamaan yang x-nya itu pangkatnya 2 atau lebih. Cuma kalau pada pangkat 2, kita udah ngebahas khusus di persamaan kuadrat. Jadi pada suku banyak umumnya kita ngebahasnya pangkat 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kalau kita melakukan pembagian suku banyak, maka nanti ada yang namanya hasil bagi dan sisa. Misalkan, suku banyak ini dibagi oleh x kurang 2, x kurang 2. 2x pangkat 3 kurang 3x kuadrat tambah x kurang 5 dibagi dengan x kurang 2. Terus kita mau menentukan berapa hasil bagi dan sisa. Nah, untuk menentukannya, kita bisa gunakan 2 cara. Cara pertama, pembagian biasa. Seperti kita membagi angka biasa. Di sini yang kita bagi, 2x pangkat 3 kurang 3x kuadrat ditambah x kurang 5. Di sini nanti adalah pembaginya, x kurang 2. Kemudian hasil bagian nanti kita tulis di atas. Nah, dalam pembagian suku banyak dengan cara ini, kita hanya perlu membagi yang paling depan dulu dengan yang paling depan. 2x pangkat 3 bagi dulu dengan x. Hasilnya nanti adalah 2x kuadrat. Ingat, kalau bilang berpangkat dibagi, pangkatnya dikurang. Ini x-nya pangkat 3, ini x-nya pangkat 1. Jadi kalau dibagi, x-nya tinggal pangkat 2. Terus hasil yang kita peroleh nanti kita kalikan dengan pembaginya. Nah, dikalikannya dengan kedua komponen ini. 2x kuadrat dikali x maka jadinya 2x pangkat 3. 2x kuadrat dikali min 2 hasilnya adalah min 4x kuadrat. Kemudian nanti ini kita kurangkan. 2x pangkat 3-nya habis. Min 3x kuadrat dikurang min 4x kuadrat. Min 3 kurang min 4 nanti dapatnya plus 1. X kuadrat, lalu plus X-nya kita turunkan ke bawah. Salah satu aja kita turunkan, enggak dua-duanya. X kuadrat kemudian dibagi lagi sama X. X kuadrat dibagi X hasilnya adalah plus X. X yang kita peroleh kalikan lagi sama X kurang 2. X kuadrat kurang 2X. Terus kita kurangkan lagi. X kuadratnya habis. X dikurangi min 2X. Nanti dapatnya 3X. Lalu min 5-nya kita turunkan ke bawah. Nah, ini nanti kita bagi lagi sama X kurang 2. 3X dibagi X dapatnya plus 3. 3 kalikan sama X kurang 2. Nanti dapatnya 3X kurang 6. Kalau ini kita kurangkan, maka hasilnya nanti dapatnya 1. 1, karena dia udah nggak ada X lagi, maka dia nggak bisa lagi dibagi sama X kurang 2. Maka 1 ini kita sebut nanti sebagai sisa.
Oke? Terus yang 2x kuadrat tambah x tambah 3 kita sebut nanti sebagai hasil. Ini cara pertama. Kita bisa gunakan cara kedua yang nanti disebut sebagai cara Horner. Dan Horner ini kita bagi berdasarkan pembaginya nanti pangkat berapa. Kita mulai dari Horner tingkat 1. Ini digunakan kalau pembagi si X-nya ini pangkat 1. Pembaginya berbentuk AX tambah B atau AX kurang B. X-nya ini pangkat 1. Hornernya kita sebut dengan Horner tingkat 1. Kalau pada cara Horner, kita pakai tabel, jadi nggak pakai ini. Ketika kita punya fx, fx-nya kita ambil yang sama dengan yang tadi. 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah x kurang 5. Lalu ini dibagi dengan x kurang 2. Maka kita bikin tabel. Yang di atas ini kita isi dengan koefisiennya si polinomial, koefisiennya fx. Yang kita urutkan dari pangkat tertinggi. Yang diurutkan dari pangkat tertinggi hingga terendah. Nah, fx yang kita punya tertulisnya di sini udah berurutan pangkatnya. Pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, kemudian konstanta. Maka kita tinggal tulis koefisien masing-masingnya. Yang pangkat 3, koefisiennya 2. Yang pangkat 2, koefisiennya min 3. Yang pangkat 1, karena ini X, itu artinya 1X, jadi koefisiennya 1. Dan terakhir, konstantanya min 5. Terus di sebelah sini, kita isi dengan angka nilai X. Nilai X ketika pembagi disamakan dengan 0. Pembaginya X kurang 2. Kalau kita samakan dengan 0, maka ketika min 2-nya pindah ruas ke kanan, X-nya dapatnya 2. Ini 2. Oke? Terus di bawah koefisien yang pertama, ini 0 angkanya, udah pasti 0 di sini. Setiap kolom yang udah penuh 2 seperti ini kita tambahkan. 2 tambah 0, 2. Oke? Nah, angka 2 di sini itu berfungsi sebagai pengali dari yang tadi udah ditambahkan. 2 kali 2 dapatnya berapa? 4. Taruh di sana. Ini nanti kita jumlahkan lagi. Min 3 tambah 4, 1. 1 kalikan lagi sama angka 2 yang ada di sini. 1 kali 2, 2. Taruh di sana. Jadi naruhnya diagonal, posisinya diagonal seperti itu. 1 tambah 2, 3. 3 kalikan lagi sama 2 dapat berapa? 6. Ketika kita jumlahkan, min 5 tambah 6, hasilnya 1. Nah, pada cara Horner ini, angka terakhir ini yang kita sebut sebagai sisa. Sisanya 1. Terus, yang di depannya ini kita sebut sebagai koefisien hasil. Jadi hasilnya, nanti kita urutkan dari konstanta X kuadrat. Maka nanti jadi 2x kuadrat ditambah 1x tambah 3. Ini hasil, ini sisa. Kalau kita cocokkan sama yang tadi, sama. Hasilnya sama, sisanya sama. Ini cara Horner. Karena cara Hornernya lebih mudah, lebih kecil kemungkinan salahnya. Karena ini ada X-nya, sering banyak yang salah kurang, salah hitung. Ini nggak ada X, jadi lebih mudah. Kita akan fokus dengan cara Horner tingkat 1 ini. Oke? Kita lihat contoh berikutnya. Misalkan yang kedua, kita punya fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurang 8x ditambah 10. Lalu kemudian ini kita bagi x tambah 3. Oke, kita mau nyari berapa hasil dan sisa. Sama kayak tadi. Kita gunakan cara Horner tingkat 1. Di sini adalah koefisien dari suku banyaknya. Pangkat 4 koefisiennya 1. Pangkat 3 koefisiennya 2. Habis pangkat 3 harusnya pangkat 2. Ternyata X pangkat 2-nya nggak ada. Kalau X pangkat 2-nya nggak ada, jangan di skip. Tapi tulis koefisiennya adalah 0. Oke? Jadi X yang kalau ada X yang pangkatnya nggak ada,
maka ditulis koefisiennya itu 0. Habis pangkat 2, X pangkat 1. Koefisiennya min 8, terakhir konstanta angkanya 10. Kemudian pembaginya X tambah 3. Kalau ini kita nolkan, maka dapat X-nya min 3. Maka angka di sini adalah min 3. Di bawah 1 ini angka 0, jumlahkan ke bawah 1 tambah 0, 1. 1 ini kalikan ke min 3. 1 kali min 3, min 3. Jumlahkan, min 1. Min 1 kalikan ke min 3 juga, dapatnya 3. 0 tambah 3, 3. 3 kali min 3, min 9. Jumlahkan, min 8 tambah min 9, min 17. Min 17 kali min 3, berapa? 51. Jumlahkan, 61. Nah, mana yang sisa? Yang belakang ini yang sisa. Sisa dapatnya 61. Hasil yang ini. Kita tinggal urutkan pangkatnya. Konstanta X kuadrat X pangkat 3. Sehingga hasilnya adalah 1X pangkat 3 dikurang X kuadrat ditambah 3X dikurang 17. Oke. Lanjut contoh berikutnya. Kalau kita punya fx sama dengan 8x pangkat 3 dikurang 6x lalu kemudian ditambah 8. Ini kita bagi 2x kurang 3. Sama seperti tadi. Kita bikin tabelnya. Ini berisi koefisien dari fx. Pangkat 3 koefisiennya 8. Pangkat 2-nya nggak ada, berarti koefisiennya 0. Yang pangkat 1 koefisiennya min 6, terakhir konstanta 8. Karena ini 2x kurang 3, maka kalau kita nolkan, 2x kurang 3, 0. 2x sama dengan 3, berarti x sama dengan 3/2. Berarti sini angkanya 3/2. Jumlahkan yang kolom pertama dulu. 8 tambah 0, 8. 8 kali 3/2. Kalau dikali pecahan kayak gini, akan lebih mudah dibagi dulu, baru dikali. 8 dibagi 2, 4. Dikali 3, 12. Jumlahkan, 12. 12 kali 3/2. 12 dibagi 2, 6. Lalu kali 3, 18. Jumlahkan, 12 lagi. 12 dikali 3/2, 18. Jumlahkan, 26. Maka yang mana sisa? Ini sisanya. Sisa sama dengan 26. Nah, tapi ini agak sedikit berbeda nanti ketika kita menentukan hasil. Kalau pembaginya ada angka 2 atau ada angka 3, angka 5 dan seterusnya, maka nanti hasilnya, ini kan hasilnya kalau kita tulis dalam bentuk seperti tadi, ini konstanta, ini X, ini X kuadrat. 8X kuadrat tambah 12X tambah 12. Kalau kita tulis langsung kayak gini, salah nanti jadinya. Kenapa salah? 8X pangkat 3 dibagi 2X harusnya bukan 8X kuadrat. 8 bagi 2 harusnya jadi 4. Sehingga hasil ini di akhirnya harus kita bagi 2 lagi. Angka 2 datang dari mana? Dari koefisien X-nya pembagi. 2X. Kalau ini 3X berarti bagi 3. Kalau ini 5X bagi 5 lagi. Kalau tadi nggak perlu dibagi karena koefisien X-nya cuma 1. Oke? Sehingga nanti kalau kita bagi 2 dapatnya 4X kuadrat ditambah 6X tambah 6. Ini hasil, ini sisa. Ini kita sebut dengan Horner tingkat 1. Oke? Sekarang kita lanjut Horner tingkat 2. Horner tingkat 2. Nanti juga bisa ada Horner tingkat 3, 4, 5, dan seterusnya. Horner tingkat 2 ini kita gunakan untuk pembagi yang berbentuk X kuadrat ditambah BX tambah C. Nah, bedanya sama Horner tingkat 1 karena ini tingkat 2, nanti 2 tingkat nanti. Oke? Jadi misalnya ini nih. Kita punya, kita bikin aja bentuk umum tabelnya. Tingkatnya nanti ada 2.
Yang di atas ini sama seperti tadi. Ini berupa koefisien fx yang udah kita urutkan pangkatnya. Nah, di sini ada dua baris, ada dua kotak yang nanti kita isi dengan angka yang berasal dari pembaginya ini. Kita tidak menyamakan pembaginya dengan 0. Pada cara ini, kita hanya perlu mengambil koefisien x sama konstanta. Oke? Yang bx, koefisiennya kan b, taruh di bawah. Yang konstanta c, taruh di atas. Selain kita taruh di sini, tandanya juga kita ubah. Kalau ini positif B, di sini tulisnya jadi negatif B. Positif C, tulis jadi negatif C. Oke. Kemudian beda berikutnya jumlah 0 di awal. Kalau pada Horner tingkat 2 ini nolnya nanti ada 4 buah. Ada 4 posisi yang udah pasti 0 angkanya. Ini 3 di awal ini sama 1 paling akhir paling bawah. Ini 0. Nah, nanti tetap kita tambahkan di sini. Contoh, misalkan kita punya fx. Fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 6x dikurang 10 misalkan. Lalu ini kita bagi dengan x kuadrat ditambah 3x dikurang 2. Berapa hasil bagi dan berapa sisa? Nah, kita bikin Horner tingkat 2. Di atas ini itu isinya adalah koefisiennya fx. X makan 4, koefisiennya 1. 3, yang x kuadrat 1 juga, yang x min 6 dan konstantanya min 10. Terus di kotak 2 di bawah di samping ini kita isi dengan B sama C. Koefisien X dan konstanta pada pembagi. Koefisien X-nya 3, berarti di bawah ini kita tulis min 3, tandanya dibalik. Konstantanya min 2, maka di atas ini kita tulis 2, jadi positif 2. Terus ada 4 buah 0, 1, 2, 3, dan 1 paling akhir paling bawah. Kolom yang udah penuh, tambahkan. 1 tambah 0 tambah 0, 1. Nah, dua angka di samping ini berfungsi sebagai pengalinya 1. 1 kalikan ke min 3 dulu. 1 kali min 3, min 3. Taruhnya di sana. 1 kalikan juga dengan 2. 1 kali 2 hasilnya 2. Taruh di sana. Oke? Jumlahkan 3 tambah 0 tambah min 3. 0 jadinya. 0 kalikan ke min 3, 0. Taruh di sana. 0 dikalikan ke 2, 0 juga. Taruh di sana. Oke. 1 tambah 2, 3. Tambah 0, 3. 3 kali min 3, min 9. 3 kali 2, 6. Taruh di situ. Oke. Jadi hasil kalinya harus kita taruh sesuai dengan posisi pengali yang ada di samping ini. Min 6 tambah min 9. Min 15. Min 10 tambah 6. Min 4. Nah, yang mana yang sisa? Pada Horner tingkat 2, sisanya ada 2 suku. Yang ini sisanya. Dan kita menulis sisanya bukan dengan cara menjumlahkan, tapi tulis seperti kita nulis hasil tadi. Ini konstanta, ini X. Min 15X kurang 4. Ada 2 suku sisanya. Hasil seperti biasa. Ini konstanta, ini X, ini X kuadrat. Berarti X kuadrat ditambah 0X, berarti nggak perlu ditulis, tambah 3. Oke, ini kita sebut sebagai Horner tingkat 2. Kita lihat contoh berikutnya. Misalkan kita punya fx sama dengan 2x pangkat 4 dikurang x kuadrat ditambah 5. Lalu ini kita bagi dengan dibagi x kuadrat ditambah 4x dikurang 1. Kita gunakan Horner tingkat 2. Di sini angkanya koefisien
X pangkat 4, 2. X pangkat 3-nya nggak ada, berarti 0. X kuadrat min 1. Habis X kuadrat harusnya X, ternyata nggak ada, berarti 0. Konstantanya 5. Dibagi X kuadrat tambah 4X kurang 1. Maka di sini 4X, koefisiennya 4, taruh di bawah jadi min 4. Konstantanya min 1, di atas ini jadi 1. Nolnya ada 4 buah, ini 0 juga terakhir. Tambahkan. 2 tambah 0 tambah 0, 2. 2 kali min 4, min 8. 2 kali 1, 2. Oke? Biasakan langsung mengalihkan angka di bawah ini dengan keduanya sekaligus. Jangan satu-satu. 2 kali min 4, min 8, lalu jumlahkan dulu. Sering nggak temukan banyak yang salah nanti. Langsung kalikan ke kedua-duanya. 2 kali min 4, min 8. 2 kali 2, 2. Jumlahkan yang ini. Min 8. Min 8 kali min 4, 32. Min 8 kali 1, min 8. Jumlahkan min 1 tambah 2, 1. Tambah 32, 33. 33 dikali min 4, min 132. Oke. 33 kali 1, 33. Ini udah penuh, jumlahkan min 140. Ini udah penuh juga, jumlahkan 38. Dua suku ini adalah sisanya. Berarti sisa min 140X tambah 38. Ini adalah hasilnya. Jadi hasil sama dengan 2X kuadrat dikurang 8X tambah 33. Oke? Satu contoh lagi. Misalkan fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 8x kuadrat 8x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dikurang 12. Lalu kita bagi dengan 2x kuadrat dikurang 4x misalkan. Nah, gimana dengan seperti ini? Ini yang di atas masih sama. 1, pangkat 3-nya koefisiennya min 8, 6, yang x-nya nggak ada, berarti 0, kemudian min 12. Nah, agak sedikit berbeda untuk pembaginya. Pembaginya 2x kuadrat kurang 4x. Tadi, Kak nulisnya Horner tingkat 2 itu sebelumnya, mana ya? Udah kehapus. Nah, ini dia. Horner tingkat 2 itu pembaginya x kuadrat tambah bx tambah c. Di sini angkanya x kuadrat. Nggak 2x kuadrat, nggak 3x kuadrat. Terus gimana kalau kayak tadi? Pembaginya itu 2x kuadrat kurang 4x. Ada angka 2-nya. Maka jadikan dulu ini sebagai x kuadrat. 2x kuadrat kurang 4x ini kita bagi 2 dulu. Sehingga jadi berapa? X kuadrat dikurang 2x. Nah, ini yang kita gunakan pada Horner. Yang penting depannya harus x kuadrat. Kalau dia 3x kuadrat berarti bagi 3 dulu. Karena x kuadrat kurang 2x, berarti di bawah ini angkanya angka berapa? Ingat, yang kita ambil adalah koefisien x sama konstanta. Koefisien x-nya min 2, berarti bawah ini tulis 2. Konstantanya nggak ada. Berarti di atas ini tulis 0. Tambahkan. 1 tambah 0 tambah 0, 1. 1 tambah 1 kali 2, 2. 1 kali 0, 0. Oke? Min 8 tambah 2, min 6. Min 6 kali 2, jadinya min 12. Min 6 kali 0, 0. Jumlahkan, min 6. Min 6 kali 2, min 12 lagi. Min 6 kali 0, 0. Jumlahkan, min 12. Jumlahkan, min 12. Ini sisa. Sisa, min 12x kurang 12. Oke. Nah, gimana dengan hasilnya? Nah, hasilnya x kuadrat, ini kan nanti x kuadrat dikurang 6x kurang 6, kita bagi 2. Kenapa kita bagi 2? Karena aslinya pembaginya itu 2x kuadrat, bukan x kuadrat. Jadi hasil yang kita peroleh kita bagi 2 lagi.
Kalau ini 3E kuadrat, berarti nanti dibagi sama 3. Oke? Berapa kalau dibagi 2? Setengah E kuadrat dikurang 3X kurang 3. Ini sisa, ini hasil. Oke? Sip. Ini cara pembagian suku banyak, cara menentukan hasil bagi dan sisa. Nah, pada video berikutnya kita akan membahas tentang teorema sisa dan teorema faktor. Nanti habis itu baru kita bahas soal-soal SBMPTN. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.